Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama kami channel Awai Channel. Di sini kita akan membaca beberapa cara ataupun beberapa adab di dalam berhubungan suami istri. Di antaranya cara berhubungan yang baik yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar anak yang kita hasilkan nanti menjadi orang yang baik. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu maka bahwasanya disunatkan al-bina, yakni dukhuluz zauji bi zaujatihi, artinya ketika hendak menjima seorang laki-laki kepada istrinya berhubungan pada waktu malam hari, bahwasanya disunatkan berhubungan suami istri itu pada waktu malam hari, karena sabda Nabi SAW, tifu irasakum lailan wa at'imu duha, artinya qala Nabi, jadikanlah malam pertama pengantin kamu itu pada malam hari. Nah, disunatkan malam hari, jangan siang hari, dan baru makan mereka itu pada waktu duha, yakni di siang hari. Dan hendaklah bahwasanya dijauhi bina itu menjima istri itu pada 8 hari, yaitu hari arba akhir, Rabu akhir dari sebulan, dan akhir arba pada bulan hari nahas mustamir, dan pada tanggal 3 pada tiap-tiap bulan, dan pada tanggal 5, tanggal 13, tanggal 24, tanggal 25. Maka hari-hari ini hendaklah ia memelihara bahwasanya jangan mengerjakan perkara-perkara yang penting seperti nikah ataupun musafir ataupun menabuk sumur, menanam pohon, dan lain-lainnya. Dan bahwasanya bina itu pada awal bulan itu lebih afdal daripada akhir bulan, karena diharap daripada baik anak kejadiannya ketika bertambah bulan, demikian juga menanam pohon pada awal bulan berbuah lebih banyak daripada menanam di akhir bulan. Dan bahwasanya yang dituntut pada dukhul suami kepada istrinya apabila hendak berhubungan suami istri sesudah itu salat isya, karena yang demikian itu sunat dan boleh pula sesudah salat maghrib sebelum isya, tetapi hendaklah yang bagusnya sesudah salat isya agar tidak terpelantang dengan salat isya. Setelah maghrib, salat maghrib itu boleh, tapi alangkah bagusnya salat sesudah salat isya. Adapun bagi dukhul itu ada beberapa cara, ada beberapa adabnya. Di antaranya bahwasanya mensucikan batin, mensucikan hati, membersihkan hati, dan menghiasi-hiasi dengan taubat daripada seluruh dosa dan kesalahan. Jadi ada di antara adab ataupun tata cara yang bagus sebelum kita menjima istri ataupun berhubungan suami istri, hendaklah terlebih dahulu itu mensucikan hati dengan bertaubat, dengan mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menghiasi-hiasi hati kita. Di antaranya lagi
mandi terlebih dulu bagi suami istri. Hendaklah istri dan suami terlebih dahulu itu mandi biasa. Itu faidahnya adalah untuk membersihkan badan dari bau kotoran dan untuk menguatkan syahwat. Lebih baik lagi jika sesudah mandi berwudu. Alangkah bagus lagi, kata pengarang, sesudah mandi bersih itu dibawa berwudu. Di antaranya lagi bahwasanya memakai pakaian yang baik untuk membangkitkan gairah keduanya di dalam jima dan memakai harum-haruman. Itu di antara akhlak, sifat-sifat adabnya di dalam jima, sunat-sunatnya itu alangkah bagus untuk pakai harum-haruman biar menambah gairah syahwat di dalam berhubungan suami istri. Di antaranya lagi bahwasanya sunat mendahulukan kaki kanan. Sunat mendahulukan kaki kanan bagi suami ketika masuk ke kamar istri. Kemudian baca oleh suami, baca olehmu, Bismillah wassalamu ala rasulillah, Assalamualaikum. Kemudian salat 2 rakaat atau lebih. Kemudian baca surah Al-Fatihah 3 kali. Kemudian berdoa, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi, Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum warzuqni ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'din walhamdulillahi rabbil alamin. Tanbihun, penjagaan. Dituntut, disuruh daripada suami bahwasanya menyuruh istrinya berwudu terlebih dahulu jika ia di dalam keadaan tidak suci pada waktu dukhul, pada waktu memasuki acara berhubungan. Kemudian suruhlah istri sholat di belakang suami ataupun di belakang Anda 2 rakaat dan mengaminkan doa suami. Kemudian apabila telah selesai daripada salat dan berdoa, maka berhadaplah kepada istri dan duduk berhadapan dan beri salam kepada istri. Kemudian letakkan tangan di atas ubun-ubunnya dan baca olehmu, wahai suami, Bismillahirrahmanirrahim, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baca 3 kali salawat, wa ala ali sayyidina Muhammad, barakallahu li kulli wahidin minna fi sahibihi. Kemudian baca pula, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Karena telah mendatang faidahnya bahwasanya orang yang memperbuat demikian itu akan diberikan Allah kebaikan dan dijauhkan daripada kejahatan. Wallahu a'lam. Kemudian baca lagi jika kuasa, jika masih mampu dan tangan masih di ubun-ubun istri, baca surah Yasin dan Waqiah dan surah Wadduha dan Alam Nasrah dan Idza Jaa Nasrullah dan ayat kursi sekali. Kemudian surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali kalau dia masih mampu. Kalau dia masih tidak mampu, tidak apa-apa. Kemudian diletakkan tangan ke lehernya dan baca ya Raqib ya Raqib ya Raqib 7 kali.
fallahu khairun hafizau wa huwa arhamur rahimin 1 kali. Karena telah mendatang faidahnya bahwasanya orang yang memperbuat seperti itu, maka Allah Ta'ala peliharakan akan ahlinya, akan keluarganya, akan istrinya, dan tidak akan ditakuti kejahatannya daripadanya. Dan demikian juga bahwasanya dituntut diperbuat dengan kanak-kanak bagi anak-anak, maka bahwasanya Allah Ta'ala memeliharakan dengan berkahnya dengan membaca doa tersebut ya Raqib 7 kali, fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin 1 kali. Niscaya Allah pelihara akan daripada kejahatan anak dan istrinya, dan Allah akan memberkahi di ketika membuahkan anak tersebut, melahirkan anak tersebut. Dan bagus pula ditambah dengan wallahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan diantara adab-adabnya pula bahwasanya dituntut daripada suami waktu dukhul sebelum meletakkan tangan pada ubun-ubun, bahwasanya membasuh ujung tangan dan kakinya dengan air dalam bejana dengan 1 wadah, dan baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan yasri sirruha fi juz'iyatina wa kulliyatina wa tazharu barakatuha fi harakatina wa sakanatina. Kemudian percikan itu air tersebut pada arkanul bait, yaitu tiang-tiang rumah, ujung-ujung tiang rumah, bagian-bagian tiang rumah, karena telah mendatang faidahnya bahwasanya orang yang memperbuat demikian itu mempercikan air di dalam 1 bejana, dibaca bismillah dan sholawat dan doa tersebut di atas. Bahwasanya menolak akan kejahatan dan syaitan bifadlillahi ta'ala, semata-mata karunia Allah Subhanahu. Dan telah mendatang riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, telah berkata Nabi SAW, bahwasanya Nabi kita bersabda, "Idza dakhalatil arusatu baitaka fakhla' na'laiha waghsil rijlaiha bil ma'i wa rasha bihi arkanal bait yadkhulu baitaka sab'una naw'an minal barakah war rahmah." Yang artinya au kama qala Nabi, apabila masuk arusah pengantin akan rumah engkau, maka lepaskanlah kedua sandalnya dan cuci kedua kakinya dengan air, dan percikan akan dia air tersebut kepada tiang-tiang rumah arkanul bait, maka masuk akan rumahmu 70 macam daripada berkah dan rahmat. Wallahu a'lam. Kemudian perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan sebelum jima, sebelum berhubungan suami istri. Apabila seorang laki-laki hendak menjima istrinya, hendaklah ia memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Kemudian disunatkan keduanya memakai wangi-wangian agar suasana menjadi segar dan nyaman. Dan dituntut pula daripada suami supaya menjadikan di dalam mulut suami sesuatu yang harum, seperti karanfal, bunga cengkeh, atau juga bisa permen yang harum-harum, seperti permen yang harum-harum yang dijual di toko-toko terdekat dan seumpamanya.
Karena bahwasanya yang demikian itu menyebabkan mahabbah, cinta, dan bukan hanya tertentu yang demikian malam pertama, bahkan dituntut pada tiap-tiap waktu. Dianjurkan itu bukan hanya malam pertama pengantin, tetapi hendaklah setiap malam agar suami istri itu berwangi-wangian ketika berada di suatu ranjang, suatu kamar, supaya menyebabkan mahabbah, saling cinta, keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang pertama hendaklah Anda mengucapkan salam. Yang pertama-tama hendaklah suami mengucapkan salam kepada istrinya dengan ucapan Assalamualaikum ya babar rahmah. Kemudian maka menjawab istrinya Waalaikumsalam ya sayyidal amin. Kemudian pegang tangan kanan istri, ajak duduk, lalu pegang kedua tangannya sambil membaca raditu billahi rabba. Kemudian suruhlah istri membuka pakaiannya. Setelah itu jabatlah kedua payudaranya dengan dua tangan Anda. Permainkan puting payudaranya dan ramas-ramaslah keduanya payudara tersebut itu dengan lemah lembut dan baca salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 3 kali dan baca pada waktu memegang dadanya Allahumma ja'al jam'ana jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kemudian ciumlah ubun-ubun istri. Maka pada saat Anda mencium ubun-ubunnya itu, ia akan merasakan sesuatu perasaan lain yang tidak dapat diluaskan dengan kata-kata. Kemudian bagian-bagian tubuh istri yang harus dicium. Pertama, yang harus dicium adalah ubun-ubunnya. Ini yang untuk yang pertama kali. Dan baca ketika hendak mencium ubun-ubun istri, ya Latif, Allahu nurun ala nurin, syahidan nuru ala mayyasha. Pada riwayat lain, pegang dulu pucuk rambutnya, ujung rambutnya dicium 3 kali. Sambil membaca salawat 3 kali. Setelah membaca asma tersebut di atas, ciumlah ubun-ubun istri dalam-dalam, artinya bersungguh-sungguh mencium. Maka tatkala Anda mencium ubun-ubun istri, dia akan merasakan sesuatu perasaan yang sangat indah, lalu hanyut dan tenggelam dalam lautan khayal dan nikmat. Boleh jadi hal itu belum pernah dirasakannya seumur hidupnya, bahkan tidak pernah dilupakannya untuk selama-lamanya. Kemudian miringkanlah kepala istri Anda ke kiri, lalu baca fi sam'ika Allahu sami'un. Setelah itu ciumlah telinganya yang kanan, kemudian miringkan kepalanya ke kanan dan baca asma itu sekali, fi sam'ika Allahu sami'un, sekali lagi. Lalu ciumlah telinganya yang kiri. Sesudah itu tiuplah lubang telinganya. Adapun hikmahnya dan rahasianya hanya istri Andalah yang tahu dan dapat merasakannya. Setelah itu baca ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Lalu ciumlah pipinya yang kanan dan baca sekali lagi, dan ciumlah pipinya yang kiri.
Dan pada riwayat lain dan ditambah dengan membaca salawat. Langkah bagus lagi diiringi dengan membaca salawat. Dan apabila telah selesai yang demikian itu, kemudian baca oleh suami, inna fatahna laka fatham mubina. Sesudah itu ciumlah matanya yang kanan dan baca sekali lagi, lalu ciumlah matanya yang kiri, inna fatahna laka fathan mubina. Dan seterusnya baca farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Lalu ciumlah hidungnya dan sedut napasnya, lalu hembuskan lagi kalau ke lubang hidungnya, maka di sanalah letaknya kunci kenikmatan perciuman yang paling nikmat, dan akan dapat mengikat pertautan jiwa antara suami dan istri dan mengandung hikmah yang besar bagi jalinan rasa cinta dan kasih sayang yang abadi antara suami istri. Kemudian baca pula ya rahmanad dunya wa ya rahimal akhirah. Maka ciumlah dagu istri, dan sesudah mencium dagunya kemudian baca Nuru habibil iman min ibadika salihin. Maka ciumlah bulu kuduknya, dengan sesudah itu maka teruskan membaca ma kadzabal fuadu ma ra'a. Lalu ciumlah telapak tangannya yang kanan dan baca sekali lagi, lalu cium telapak tangannya yang kiri, ma kadzabal fuadu ma ra'a sebelah kanan. Lalu baca pula maka zabal fuadu mar'a sebelah kiri. Setelah itu baca wa alqaitu mahabbatan minni. Lalu ciumlah celah-celah antara dua payudara istri tersebut. Kemudian setelah mencium payudaranya, maka teruslah membaca ya hayyu ya qayyum. Lalu ciumlah ulu hatinya. Setelah suami mencium payudara istri dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri, dan waktu mencium payudaranya itu baca 2 kalimat syahadat. Ingat, payudara merupakan bagian peka terhadap sentuhan, sehingga dengan demikian nafsu birahinya, nafsu syahwat istri mulai bangkit. Demikianlah sepatutnya Anda lakukan sebelum jima, sebelum berhubungan suami istri. Maka jika Anda amalkan semuanya itu, barulah Anda disebut sebagai laki-laki yang sempurna, laki-laki yang menjalankan sesuai adab-adab di dalam sebelum berhubungan jima, agar nanti anaknya menjadi orang yang solih, agar menjadi orang yang baik. Dan inilah kunci keserasian di dalam kehidupan rumah tangga. Sahdan. Kemudian apabila seseorang hendak melepas pakaian untuk jima, maka hendaklah ia membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Akhirnya setelah Anda mencium bagian-bagian tubuh istri yang tersebut di atas yang telah disebutkan itu, maka tibalah saatnya Anda melakukan hubungan jima, pertarungan sengit, wallahu alam. Bermula haram daripada jima itu yaitu tatkala
dalam keadaan istri haid ataupun nifas baru melahirkan, hingga selesai mandi ataupun bersuci daripada hadas besar. Kata Imam Ghazali, bermula wata yakni jima pada waktu haid ataupun jima pada waktu nifas itu mewarisi penyakit jazam, yaitu penyakit yang besar pada anaknya yang akan lahir nanti. Dan pula haram jima seperti kelakuan binatang, yaitu dari belakang. Dan kata setengah ulama yang demikian itu makruh hukumnya. Dan ada ulama mengatakan itu hukumnya makruh saja, melainkan jika dukul pada duburnya, kalau dia memasukkan zakarnya pada dubur istri, nah yaitu haram, tiada khilaf ulama. Arti dubur itu pada di bawah kemaluan istri, tempat buang air besar. Kalau kita menjima lewat tempat buang air besar istri, itu mutlak seluruh ulama itu mengharamkan. Dan lagi haram membawa sesuatu daripada ayat Al-Quran jika berlapik sekalipun, atau memakai azimah yang tersurah di dalamnya nama Allah, atau yang tertulis di dalamnya ada nama Allah, asma Allah, dan nama Nabi dan malaikat. Dan lagi pula haram jima di dalam waktu puasa, lagi karena kifarat denda. Dan haram jima di dalam waktu berhaji. Adapun makruh jima itu yaitu pada awal bulan. Adapun makruh jima itu yaitu pada awal bulan, akhir bulan, dan pertengahan bulan, yakni tanggal 1, tanggal 5, dan tanggal 30 atau 29 jika bulan tidak genap. Karena jima pada waktu itu mengakibatkan akhlak anak tidak baik. Dan dikata orang bahwasanya syaitan hadir jima pada malam yang 3 itu malam 1, malam 5, malam 15, dan malam ke-30 atau ke-29. Dan dikata orang pula bahwasanya syaitan menjima ia pada malam-malam itu, dan syaitan pun ikut ikut pula menjima istri kita, naudzubillah. Dan lagi makruh jima kemudian daripada salat zuhur, nah, itu makruh jima jam 12 siang salat zuhur sampai petang hari. Dan makruh jima di bawah matahari dan bulan, di bawah matahari dan di bawah bulan. Dan makruh jima di atas kapal tatkala berlayar. Kalau sedang berlayar itu makruh jima. Kalau kapalnya sudah berhenti itu enggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini di tatkala berlayar itu makruh. Dan makruh jima pada malam berlayar atau berjalan jauh. Dan pula lagi makruh bagi laki-laki jima melihat kepada farasnya istri tatkala dalam keadaan jima, hukumnya makruh. Dan demikian juga bagi perempuan melihat kepada zakar suami waktu jima, kemaluan suami. Suami makruh melihat kemaluan istri tatkala jima. Ketika jima, suami istri pun makruh hukumnya. Dan makruh jima sambil berkata-kata. Ketika berhubungan suami istri hendaklah jangan berkata-kata yang tidak berfaedah.
ataupun terlalu banyak berkata-kata. Seperti tersebut di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jama'a ahadukum ahlahu fala yanzur ilal faraji fa innahu yurisul ama wa la yaksurul kalam fa innahu yurisul khausa." Artinya, apabila menjima salah satu daripada kamu akan istrinya, maka janganlah memandang kepada kemaluannya, karena bahwasanya itu mewarisi ia akan buta. Dan jangan banyak bicara, karena bahwasanya banyak bicara di saat berhubungan itu akan mewarisi bisu pada anak yang akan lahir nanti. Boleh jadi anak tersebut bisu di dalam keadaan masalah agama, tidak bisa bicara masalah agama, dan bisu tidak bisa berbicara. Dan makruh pula jima jika dilihat orang, ada orang lain melihat atau didengar orang. Tetapi jika disengaja yang demikian itu, maka hukumnya berubah menjadi haram. Apabila disengaja agar orang lain dapat melihat, itu hukumnya haram. Dan makruh pula jima perempuan di atas. Dan makruh jima pada tempat yang dikhawatirkan orang datang ke tempat itu. Di tempat kerumunan yang orang sering datang itu makruh, termasuk WC dan lain-lainnya. Di mana tempat orang sering datang itu dikhawatirkan orang datang ke tempat itu. Itu hukumnya makruh. Dan makruh pula menyentuh zakar dengan tangan kanan. Jadi makruh hukumnya kita menyentuh zakar kita dengan sebelah kanan, tetapi hendaklah dengan sebelah kiri. Dan juga makruh menyentuh faras istri. Dan makruh bagi suami mendatangi istrinya tanpa membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Dan juga makruh bagi suami istri menyapu kemaluannya dengan satu kain, karena yang demikian itu membawa kepada perceraian. Artinya, setelah kita berhubungan jima, janganlah satu lap satu kain itu disapu kepada alat kelamin suami istri. Hendaklah suami satu, istri satu. Jangan satu kain berdua, karena itu akan mewarisi perceraian atau perpisahan. Dan pula makruh bagi suami menjima istrinya setelah ihtilam, setelah suami mimpi basah, mimpi jima, karena sehingga ia mandi, terkecuali mandi dulu atau membasuh kemaluannya setelah ihtilam, atau kencing, karena yang demikian itu mewarisi gila pada anak, karena masih tertinggal mani ihtilam yang bekas dipermainkan syaitan. Maka apabila terbit anak daripadanya, itu menguasai syaitan atasnya anak tersebut. Apabila suami ihtilam waktu malam bermimpi berhubungan, keluar air mani, hendaklah setelah bangun janganlah menjima istri kita, terkecuali mandi atau dibasuh dulu dengan air yang bersih. Apabila kita mengerjakannya, nanti anak akan dikuasai oleh syaitan. Kemudian jangan jima dalam keadaan lapar, dan jangan juga jima dalam keadaan terlalu kenyang, karena banyak kemudaratan dan menimbulkan sakit persendian dan lain-lainnya. Dan juga dilarang jima pada malam Idul Adha, malam hari raya kurban, karena dikata orang bahwasanya jima pada malam itu menyebabkan keadaan anak safkan lid dimai, artinya penumpah darah.
Dan pulang bahwasanya jangan jima berhubungan suami istri dalam keadaan haus, lapar, dan di keadaan marah, karena menggugurkan kekuatan. Dan demikian juga jangan jima apabila sebelumnya muntah. Hendaklah kita sebelum jima itu jangan di keadaan lapar atau haus atau dalam keadaan marah, karena itu akan menghilangkan kekuatan syahwat kita di dalam berhubungan. Dan pula jangan jima apabila sebelumnya itu muntah-muntah dan berak, ketujuh berak behiraan, atau letih atau capek keuyuhan, atau keluar darah, atau paluh, atau sering kencing, silisil baul, karena bahwasanya itu memudaratkan. Wallahu alam. Kemudian al-mawadi'u yuhzaru minal jima, tempat-tempat yang dijauhi daripada jima, yaitu jangan jima di atas sathah dan di bawah pohon yang berbuah. Jangan jima di bawah pohon yang berbuah, karena bahwasanya itu menyakiti bagi anak. Dan demikian juga jangan jima menghadap kiblat atau membelakangi kiblat jika di tempat terbuka. Adapun jika di dalam rumah, kaul masyhurnya boleh saja. Kalau di tanah lapang itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di dalam rumah itu masyhur seluruh ulama membolehkan karena ada penghalang dinding. Demikian juga jangan jima menghadap bulan atau menghadap matahari langsung, karena telah mendatang bahwasanya dilaknat orang yang memperbuatnya. Maka sungguh telah ada kata orang bahwasanya jima di atas sathah di bawah pohon yang berbuah, menghadap matahari atau bulan, maka mewarisi pada anaknya asyirkah, itu sifat pencuri. Nanti anaknya setelah lahir itu tidak mustahil sifatnya suka mencuri. Wallahu alam. Dan bahwasanya disunatkan pula jima itu pada malam Jumat, karena ia sepaling afdal malam yang jatuh. Demikian juga disunatkan pada malam Senin, malam Isnin. Maka kata Imam Syafi'i bahwasanya jima itu disunatkan dilakukan pada malam Senin, malam Kamis, atau malam Jumat. Maka sebaiknya melakukan jima itu pada malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat. Insya Allah dianugerahi anak yang baik. Adapun faedahnya jika jima pada malam Senin, jika dikaruniai anak, maka kelak anaknya akan menjadi orang yang ahli di dalam kitab-kitabullah. Dan bila pada malam Kamis jima berhubungan suami istri pada malam Kamis, jika dianugerahi anak, jika mendapat anak, maka anaknya akan menjadi orang yang mukmin, yang kuat keimanannya, berbakti kepada orang tuanya, dan mampu dan mempunyai kasih sayang kepada sesama manusia. Jika pada malam Jumat berhubungan suami istri malam Jumat, maka kelak anaknya akan menjadi orang yang alim di dalam masalah-masalah agama dan ahli di dalam kitab-kitab Allah. Wallahu alam. Dan sunat pula melakukan jima itu dengan kesempurnaan kelakuan supaya nikmat agar dirinya dan istrinya selagi akan datang caranya. Dan pada ketika jima itu bahwa jangan menghadap kiblat, dan sunat menutup dirinya dan istrinya pada
ketika jima itu dengan satu kain, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jama'a ahadukum ahlahu fala yatajarradani tajarrudal ainaini ay al himaraini. Aku makalah Nabi, artinya apabila menjima salah seorang daripada kamu akan istrinya, akan ahlinya, janganlah bertelanjang bulat keduanya seperti telanjangnya himar, yakni keledai, yakni binatang. Janganlah seperti binatang yang bertelanjang bulat tidak mempunyai pakaian, tetapi hendaklah suami istri itu di dalam satu selimut berdua tertutup. Dan bahwasanya jangan menjima seorang laki-laki akan istrinya dalam keadaan berpakaian sehingga ia melepaskan keseluruhannya pakaiannya tersebut. Jangan juga waktu pakai baju, celana, selawar kada berlepasan, harus dilepaskan. Dan masuk sang istri besertanya dalam satu selimut. Kalau tidak mempunyai pakaian berhubungan, itu hendaklah ada lapis, ada selimut, pakai selimut suami istri. Dan jangan menjima istrinya keduanya dalam keadaan terbuka, tidak memakai apapun dalam satu kamar. Maka hendaklah menjadikannya atasnya tutupan, hendaklah ada penutup di antara istri dan suami. Kalau Khattab telah berkata, Imam Khattab, seyogianya, sepantasnya, sebagusnya bahwasanya bagi orang yang hendak jima itu bahwasanya menutup dirinya dan istrinya dengan kain, sama ada dalam menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kata setengah ulama, sunat jima pada hari Jumat dan malam Jumat, karena itu mentahqiqkan salah satu daripada takwil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disunatkan Jumat pada siang hari sebelum kita sholat Jumat itu, ataupun malam Jumat hendaklah jima, karena jima sebelum sholat Jumat itu mewarisi supaya kita khusyuk di dalam ibadah sholat Jumat, agar tidak ada lagi pikiran di dalam syahwat karena sudah tersalurkan. Makanya sunat sebelum kita sholat Jumat jam 12 hari Jumat itu sebelumnya hendaklah kita berhubungan dengan istri, nah jima ataupun malamnya, karena mentahqiqkan salah satu daripada ta'wil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimahullahu man ghassala wa ghtasala, artinya al-qamaqalan Nabi, memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang membasuh kain dan mandi junub pada hari Jumat. Inilah salah satu daripada ta'wil makna hadis ini, wallahu alam. Adapun sunat kemudian daripada jima itu memakai kain keduanya, itu hukumnya sunat. Dan sunat pula menyegerakan mandi ketika itu juga. Apabila kita sudah berhubungan suami istri, sudah jima, itu disunatkan untuk segera mandi, langsung dibawa mandi, menyegerakan mandi. Dan makruh melambatkan mandi, dan sunat pula berwudu sebelum mandi junub, dan sunat berwudu sebelum mandi junub itu. Dan disunatkan bagi orang junub, baik laki-laki atau perempuan, bahwasanya berwudu ketika hendak tidur. Dan apabila kita merasa kedinginan, merasa tidak sanggup mandi waktu itu, hendaklah, kata pengarang, bahwasanya jangan langsung tidur, tetapi hendaklah dibawa dengan berwudu sebelum tidur. Dan tidak batal wudunya terkecuali dengan jima lagi. Dan disunatkan pula bagi suami yang telah jima kemudian ingin mengulangi kembali jimanya, bahwasanya membasuh akan zakarnya, akan kemaluannya, karena yang demikian itu menguatkan anggota dan menambah keinginan syahwatnya. Setelah kita berhubungan,
hendaklah dibasuh kemaluan kita suami agar supaya syahwatnya bertambah, keinginannya bertambah kuat apabila ingin mengulangi kedua kalinya. Adapun jika untuk menjima istri yang lain, maka wajib membasuhnya supaya jangan masuk pada najis. Apabila suami punya istri 2, 3, apabila dia ingin menjima istrinya yang lain, yang kedua, maka itu wajib membasuh, kata pengarang, yang sampai masuk najisnya rahim istri yang lain. Dan tidak disunatkan pula yang demikian itu bagi perempuan. Kalau perempuan tidak usah membasuh, tidak disunatkan. Dan bahwasanya dilarang minum air dingin, air es setelah jima, dan demikian juga membasuh kemaluan, membasuh zakar dengan air yang dingin, karena memudaratkan sehingga berlalu beberapa waktu, beberapa saat. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, makruh makan dan minum sesudah jima apabila belum bersuci. Nah, makruh hukumnya kita makan dan minum setelah berhubungan, setelah jima, belum mandi wajib, hukumnya makruh, bukan haram tapi makruh. Bahkan bisa mewarisi fakir di dalam harta. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika akan jima, karena apabila dikerjakan hal-hal di bawah ini, itu bisa mewarisi kejadian anak kurang bagus. Yaitu yang pertama, jangan melakukan jima telanjang bulat, tidak mempunyai pakaian, artinya tanpa memakai tutup sedikit pun. Sebab jika dikaruniai anak, maka tidak mempunyai sifat malu anak tersebut. Kalau dianugerahi anak, dapat anak, nanti anaknya akan bersifat tidak pemalu, kada tahu disupan, tidak mempunyai sifat sopan santun. Dan pula jangan melakukan jima pada malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Haji Idul Adha atau siang harinya. Sebab jika dikaruniai anak, maka jari-jari tangan atau kaki-kakinya akan bercabang atau jumlahnya bertambah. Jari tangannya jadi 6 bercabang, atau jari tangan atau jari kakinya akan bertambah. Dan kemudian jangan melakukan jima pada malam arba, karena bila dikaruniai anak, maka anaknya bisa jadi termasuk golongan orang-orang yang suka berbuat zalim. Dan kemudian jangan jima sambil melihat bintang-bintang di langit, maka akan mengakibatkan anaknya kelak hilang cahayanya dan tidak pernah berseri-seri. Dan pula jangan jima ketika hendak bepergian. Apabila hendak bepergian, itu usahakan jangan berhubungan, karena jika ia dikaruniai anak, jika berhubungan dan dikaruniai anak, maka anaknya kelak akan suka menghambur-hambur uang, suka mubazir. Dan pula jangan jima di antara zuhur dan asar, di antara waktu zuhur dan asar, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Karena jika dikaruniai anak, maka matanya bisa juling, bisa ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, sebelah kiri ke kiri, sebelah kanan ke kanan. Matanya bisa juling sebelah kiri ke atas, sebelah kanan ke bawah. Nauzubillah. Terusnya jangan jima sambil melihat kemaluan, karena jika dikaruniai anak, maka bisa mewarisi anaknya itu akan buta matanya atau buta mata hatinya, tidak pendapatan di dalam menuntut ilmu. Dan pula jangan jima sambil berkata-kata, karena yang demikian itu bisa mewarisi bisu pada anaknya.
hendaklah jangan berkata-kata yang tidak penting dalam keadaan berjima. Dan pula jangan jima pada awal bulan, akhir bulan, dan pertengahan bulan, karena mengakibatkan akhlak anaknya tidak baik ataupun buruk akhlaknya. Kemudian jangan melakukan jima pada waktu haid ataupun waktu nifas sesudah melahirkan. Karena jika dikaruniai Allah anak, maka anaknya bisa kena penyakit jazam atau penyakit besar seperti potong-potong jarinya, tidak lengkap jarinya. Kemudian jangan jima di atas serta di bawah pohon yang berbuah, dan jangan menghadap matahari atau bulan karena biasanya mengakibatkan anaknya bisa jadi pencuri, mewarisi orang yang pencuri. Nanti kelak anaknya akan menjadi orang yang suka mencuri, na'udzubillah. Kemudian pasal pada menyatakan anak yang baru lahir. Bermula anak yang baru lahir itu disunatkan, diazankan pada telinganya yang sebelah kanan. Itu hukumnya sunat, dan diqamatkan pada telinganya yang sebelah kiri pada tatkala dilahirkan, karena tersebut di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau azan pada telinga Sayyidina Hasan tatkala ia dilahirkan, dan lagi sunat dibaca pada telinganya yang kanan, yaitu Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, yang artinya bahwasanya aku berlindung akan dia dengan dikau dan akan zuriat-zuriatnya daripada syaitan yang kena rajam, yang terkutuk. Dan lagi sunat dibacakan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada telinganya yang sebelah kanan. Serta sunat dibacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, yakni Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sebanyak 3 kali pada telinganya sebelah kiri, supaya adalah yang mula-mula diperdengarnya oleh anak tersebut tatkala ia baru datang ke dunia, baru lahir, yaitu kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah mendatang faidahnya bahwasanya anak yang baru lahir itu apabila dibacakan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir, dan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai akhir, kelak pada akhirnya tidak akan melakukan perzinahan. Kemudian kita letakkan lidah kita ke langitan anak tersebut. Hakikatnya kita mengambil asma Allah dan asma Nabi Muhammad. Karena waktu membaca Allah, lidah kita ke atas, kemudian kita masukkan lidah kita ke mulut kanak-kanak tersebut. Insya Allah anak itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang lebih penting lagi, makanan dan teman-temannya yang harus dijaga. Karena apabila makanannya tidak halal, maka anaknya nanti akan bandel ataupun nakal, susah diatur. Akibat makanannya yang halal, akibat makanannya yang haram, tidak halal. Sepantasnya kata pengarang bahwasanya kita jaga dari teman-teman yang tidak bagus dan makanan-makanannya, dan kita jaga daripada yang haram.
kita beri makan anak kita yang halal, supaya anak kita menjadi orang yang baik, yang tidak bandel dan tidak nakal. Wallahu alam. Kemudian cara menanam tambuni anak yang baru lahir. Nah, setelah bidan selesai membenahi bayi yang baru lahir, maka barulah bidan merawat tambuni pertama-tama, yaitu tambuni dibasuh dan ditaruh dalam parayuk ataupun wadah atau cuan yang terbuat dari tanah. Yang terbuat dari tanah dengan didasari itu dengan dari tanah liat dengan didasari kain putih. Nah, jadi wadah itu terbuat dari tanah liat. Kalau tidak ada dari tanah liat, itu pun wadah yang bagus, yang bersih, yang baru, dan didasari dengan kain putih, dilapis dengan kain putih. Kemudian dalam wadah itu juga diberi bunga-bungaan yang harum sebagai wangi-wangian. Usahakan semuanya itu serba baru, kain putih yang baru, wadah itu yang baru, dan wangi-wangian bunga-bunga itu pun yang baru juga. Setelah itu tutuplah kembali tambuni itu dengan kain putih yang baru pula, dan tutup wadahnya diberi lubang kecil sedikit, dan wadah itu diberi lubang sedikit. Sekarang pekerjaan menanam tambuni ditangani suami. Pertama-tama membuat lubang tempat tambuni. Setelah selesai semua persiapan menanam tambuni, maka hendaklah suami berpakaian yang rapi dan bersih. Juga disebutkan menanam tambuni itu di bawah pohon kelapa, bawah pohon nyur, itu agar anaknya nanti besar kelaknya menjadi orang yang kuat di dalam pekerjaan. Nah, kalau menanam tambuni itu di bawah pohon asam, itu nanti kelak anaknya akan suka diincar sama orang. Kalau bahasa Banjar itu pangacaran, suka tujui, jika tujui orang. Maka hendaklah suami berpakaian yang rapi sebelum menanam tambuni dan bersih, serta memakai wangi-wangian. Jangan sekali-kali menanam tambuni dengan berpakaian serba kotor, tidak bersih, sebab itu semua bisa mempengaruhi keadaan bayi kelak setelah dewasa. Bila waktu menanam suami berpakaian rapi dan bersih, kelak anaknya suka bersih-bersih pula dan menata dirinya. Ketujuh nang bersih. Dan sebaliknya, yakni tidak seperti yang demikian. Ketika menanam tambuni anak dengan berpakaian yang kotor, tidak bersih, kelak anaknya tidak karuan pula dalam berpakaian, artinya tidak suka yang bersih, bebarang aja. Kemudian setelah tambuni diletakkan dalam liang penguburan, setelah itu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan baca surah Al-Fatihah 1 kali, dan baca salawat 1 kali, terserah salawat apapun itu. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikianlah cara menanam tambuni yang baik agar anaknya menjadi orang yang baik pula. Semoga kita senantiasa dianugerahi Allah mendapatkan anak yang bagus, keturunan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.